Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan coba untuk demokan untuk apa namanya dashboard siswa ya, portal calon siswa. Baik, di sini eh ini adalah tampilan awal ketika calon siswa belum mendaftar. Nah, di sini akan masuk di sini akan ada informasi login atau mungkin daftar sekarang gitu ya. Nah, sekarang karena di sini belum punya akses login, maka kita coba untuk daftar sekarang. Nah, ketika diklik daftar sekarang, di sini akan tampil formulir pendaftaran yang sudah kita atur ketika di pengaturan ya. Akan muncul form pendaftarannya di sini. Nah, misalkan di sini kita isi seperti ini, nama, email, ini tanggal lahirnya, alamatnya, foto resminya. Nah, foto resmi ini nanti akan ditampilkan di dashboard ya, teman-teman ya. Selanjutnya, nama sekolah asalnya, status sekolah asalnya, dan juga adalah alamat sekolah asalnya. Nah, misalkan seperti ini. Lalu nama ayah, nama ibu, pekerjaan ibu diisi semuanya. Lalu kita scan datanya, scan kakak, scan ini contoh saja yang saya uploadkan. Lalu scan ijazah atau SKL. Oke. Nah, di sini sudah semuanya. Oh ya, untuk email di sini pada Fluent Form-nya itu kita atur unik ya, teman-teman. Artinya hanya bisa satu email saja untuk pengisian formulir ini. Jadi, kalau email sudah pernah digunakan tidak bisa menggunakan lagi, tidak bisa didaftarkan lagi, gitu. Nah, selanjutnya ini sudah selesai semua, kita klik daftar sekarang. Ketika selesai, di sini nanti akan dibuatkan user, otomatis dibuatkan user juga, dan akan dikirim akses loginnya ke emailnya teman-teman. Nah, jadi nanti ada informasi, terima kasih, silakan cek email Anda untuk mendapatkan akses login. Jika tidak menemukan email, silakan cek spam. Nah, ini itu pengaturannya ada di Fluent Form ya. Nanti silakan diganti apa namanya? Kalau misalkan masih default dari Fluent Form-nya silakan diganti seperti ini atau mungkin informasi yang lain yang lebih informatif gitu ya. Kalau sudah di sini maka bisa cek apa namanya? Bisa cek emailnya. Ya, bisa cek emailnya, maka di situ dia akan menampilkan di sini. Akan menampilkan seperti ini. Saya contohkan. Oke. Oh enggak, bentar, bentar. Nah, seperti ini. Ini contohnya seperti ini ya. Lalu di sini akses loginnya bisa kita kita gunakan untuk login. Oke, sudah. Maka kita akan login di sini, login ke akun. Oke, kita akan login dengan email yang didaftarkan tadi dan password yang kita dapatkan di apa? Inbox email ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ini tampilan awal teman-teman ya. Dan di sini akan ada informasi Anda belum menyelesaikan pembayaran. Harap segera selesaikan proses pembayaran Anda pada menu pembayaran. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ini ada QR ya, QR code, ada foto ya, foto dirinya, lalu ada namanya, lalu ini statusnya. Ya, statusnya role-nya sebagai calon siswa baru dan selanjutnya di sini statusnya sedang diproses. Artinya dia baru proses pendaftaran. Lalu di sini ada data pendaftaran yang lain terkait dengan nomor pendaftaran, nomor pendaftaran, NIK, NISN, dana mahasiswa, dan juga tanggal daftarnya. Dan di sini form pembayaran pendaftaran di sini statusnya pending ya. Nah, di sini ada tanda seru, tanda warning warna merah. Artinya di sini berarti belum bayar gitu ya, belum bayar. Nah, di sini ini form yang kita apa?
dari template kita yang sebelumnya kita, apa namanya, kita sesuaikan ya. Lalu kalau sudah di sini akan kita lakukan, nah ini akan otomatis terisi ya teman-teman ya. Akan otomatis terisi karena memang di pengaturan flow formnya kita isi default sistemnya, default value-nya dari data loginnya gitu ya. Kalau sudah di sini biaya pendaftaran 150.000. Nah, ini juga bisa diatur, biaya pendaftaran bisa diatur di flow formnya ya nanti seperti itu. Lalu kita bayar sekarang. Nah, seperti ini ya. Ini bayar sekarang. Nah, di sini karena di sini saya menggunakan apa namanya? Menggunakan plugin saya juga yaitu FF Bank Transfer maka diarahkan ke sini. Tapi nanti teman-teman kalau tidak menggunakan itu tidak masalah. Nanti teman-teman bisa atur supaya tidak diarahkan gitu aja. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi. Lalu kalau kita cek di sini, nah di sini akan tampil apa namanya? Rekening yang kita masukkan tadi gitu ya. Kalau sudah apa namanya? Sudah membayar, maka bisa klik konfirmasi pembayaran. Nah, di sini bisa pilih bukti pembayaran, misalkan di sini kita tambahkan, oke, open bank pengirim, misalkan BRI atas nama Trio, misalkan, lalu kita kirim konfirmasi pembayaran. Nah, kalau sudah, maka di sini data calon siswa ini sudah ada, teman-teman. Ya. Nah, di sini data calon siswa sudah ada. Lalu di sini kalau dilihat ada proses pembayaran, ya statusnya diproses, lalu pembayarannya di sini sedang pending. Ya, kalau sudah apa namanya? Mengisi bukti pembayaran tadi, maka di sini kita bisa melihat buktinya. Nah, ini yang kita upload barusan ya, bukti pembayaran. Kalau ternyata bukti pembayarannya sudah valid, kita cek juga sudah valid, maka bisa kita klik lunas ya, tandai lunas. Klik di sini. Nah, kalau sudah ditandai lunas, maka status pembayarannya juga akan berubah menjadi paid. Ya, kalau kita cek lagi di sini, nah kita refresh dulu. Nah, peringatan tadi untuk pembayaran sudah hilang, artinya sudah membayar, dan di pembayaran juga statusnya sudah paid. Ya, dan di sini kita sudah bisa melakukan apa namanya ujian. Ya tadi saya lupa untuk tidak melihatkan ini ya sebelum pembayaran dibayar ya dibayar lunas ya. Kalau tadi belum bayar ini itu terkunci ya teman-teman ya nggak bisa klik mulai ujian gitu. Nah seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa melakukan mulai ujian untuk apa namanya ujian CBT-nya. Karena tadi kita atur sebagai kapanpun maka kita bisa langsung ujian tanpa menunggu jadwal ujiannya gitu ya. Ini misalkan saja kita klik-klik contoh. Oke, kita next. Mm-mm, mm, lanjut. Ya, ini adalah mm, ini contoh saja. Oke, kita next lagi. Algoritma adalah ya, oke kita atur aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai kita submit, kita kirim hasil ujiannya. Maka di sini akan tampil tes selesai. Terima kasih Anda sudah menyelesaikan seleksi CPT online. Hasil seleksi akan diumumkan kemudian. Nah, di situ. Untuk hasil seleksi, pengumumannya itu akan kita atur di sini juga tampilannya di sini yang mengikuti statusnya. Kalau hasil CBT-nya bagus ya berarti nanti bisa jadi lulus gitu ya. Itu.
Nah, ini kalau sudah selesai maka tes selesai. Artinya kita ndak bisa mengikuti CBT 2 kali gitu ya. Kalau kita terdeteksi sudah selesai mengerjakan, maka di sini akan informasi tes selesai. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk biodata siswa. Nah, ini adalah biodata siswa lengkapnya ya. Lengkapnya biodata siswa dan ini adalah apa namanya file-filenya yang sudah dimasukkan di sini. Nah, oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Lalu seperti ini contoh. Nah, dan seterusnya ya. Lalu kalau mau mengajukan perubahan, nah, kalau tadi kita centang, kita aktifkan bahwa calon siswa bisa melakukan perubahan biodata, maka di sini kita ada tombol ajukan perubahan. Ya, ketika kita klik, maka di sini akan tampil form perubahannya. Dan perubahan ini itu pengajuan ya, artinya nanti perlu disetujui oleh admin. Jadi tidak dirubah secara secara langsung gitu. Misalkan di sini saya coba perubahan nama Muhammad Rio Maulana misalkan Saputra di sini. Nah, contoh. Lalu kita simpan perubahan. Oke, kalau sudah, oke, di sini akan ada informasi menunggu persetujuan ya. Anda memiliki pengajuan perubahan data yang sedang ditinjau oleh admin. Nah, ada informasi seperti itu. Kalau sudah semuanya, nah kita cek lagi di bagian adminnya. Di bagian admin kita cek. Ya, oke kita reload dulu. Nah, seperti ini. Kalau ada perubahan di sini, ada perubahan data, maka di sini akan tampil di sini ada perubahan data ya. Ada perubahan data. Lalu kita bisa melihat di sini biodata pesertanya. Nah, di sini kita bisa cek data apa yang sudah dirubah gitu ya. Data apa yang sudah dirubah kita bisa cek di sini. Nah, di sini adalah data lama dan ini data yang baru. Di sini ada data yang baru. Kalau di sini kita cek misalkan ini perubahan nama nih. Ternyata di KK namanya memang ini, tidak bisa berubah, maka kita bisa menolak perubahan. Tapi kalau ternyata memang nama di KK itu sudah sesuai dengan yang ini atau data yang baru, maka bisa kita setujui. Nah, misalkan di sini kita setujui perubahan, maka di sini datanya akan berubah. Oke. Nah, di sini datanya sudah berubah ya. Ini tadi Putra sekarang jadi Saputra seperti ini. Oke. Seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian siswa. Ada satu lagi yaitu adalah nih perubahan foto profil. Kita juga bisa merubah foto profil ya teman-teman ya. Kita ubah misalkan ganti foto. Kita cek nah, ini foto foto saya di mana ya? Nah, ini aja. Oke, nah ini mengunggah nanti akan berubah data foto di sini. Nah, foto berhasil diperbarui. Oke. Maka nanti akan berubah ya. Yang di sini juga akan berubah yang kecil ini. Hello ini akan berubah juga gitu. Kalau sudah, siswa bisa unduh formulir pendaftaran di sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini formulir pendaftaran siswanya nanti bisa dicetak ya, dicetak gitu. Tapi sebenarnya untuk tanda peserta ini apa namanya? Untuk ini ya, untuk daftar ulang ya harusnya ya. Jadi dicetaknya itu setelah benar-benar dinyatakan lulus saja gitu.
Nah, misalkan sudah selesai semua, sudah aman semua, maka kita cek. Anggaplah siswa ini sudah lulus gitu ya, maka kita bisa merubah datanya di sini. Nih, di sini ada ubah status. Sini ya, ubah status menjadi lulus misalkan. Oke, ubah status jadi lulus. Nah, seperti ini nih. Statusnya sudah jadi lulus. Kita bisa melihat perubahannya di sini, teman-teman. Ya, di sini nanti akan statusnya berubah lulus dan di bawah status pendaftaran ini akan tampil instruksi daftar ulang. Ya, kalau kita cek di sini, kita reload. Nah, di sini statusnya ya, daftar ulang. Status menunggu daftar ulang. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses daftar ulang. Nah, di sini adalah instruksi yang kita tambahkan tadi di pengaturan. Ya, di video sebelumnya. Gitu. Nah, nanti bisa disesuaikan. Oke, lalu kita bisa pengaturan lagi, ada pengaturan lagi yaitu adalah tandai selesai daftar ulang. Nah, misalkan calon siswanya sudah melakukan daftar ulang misalkan, maka kita bisa tandai selesai di sini daftar ulangnya. Selesai, kita klik daftar ulangnya sudah selesai, maka selanjutnya kalau kita kembali lagi ke sini, kita reload dulu. Nah, di sini statusnya sudah daftar ulang ya. Dan ada informasi selamat proses daftar ulang Anda setelah selesai dan Anda telah resmi menjadi siswa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya untuk apa namanya? Plugin PPDB ini. Ya, apa namanya? Kalau dibilang kompleks ya lumayan kompleks ya untuk apa PPDB ini. Dan ini berbasis WordPress ya, enaknya berbasis WordPress. Karena mungkin banyak sekolah yang masih menggunakan WordPress gitu ya, sehingga daripada buat sistem yang terpisah, nah mending kita buatkan sistem yang terintegrasi sekalian gitu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Saya tutup kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.